Halo rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal berapa ini? Wah, tanggal 27 April tahun 2023. Rekan trader, seperti biasa di setiap analis harian yang saya bawakan, saya selalu menambahkan sedikit bumbu-bumbu informasi buat rekan trader. Ya, bumbu-bumbu informasi inilah yang akan memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Ya, bumbu-bumbu informasi ini berupa tema rekan trader. Jadi, setiap analis harian saya selalu tambahkan dengan tema-tema yang super menarik agar rekan trader bisa memahami apa saja yang terjadi pada saat ini, terutama di pasar trading atau pasar forex, finance, atau ekonomi dunia. Banyak sekali keadaan-keadaan, kejadian-kejadian yang terjadi dalam dunia trading, dunia finance, yang bisa membuat pergerakan harga, pergerakan market berubah. Ya, karena kita sangat tahu bahwa pergerakan market sepersekian detik pun juga bisa berubah rekan trader. Ya, pasar itu dinamis, ya seperti politik lah. Politik itu tidak statis ya, politik itu dinamis. Oleh karena itu pasar pun juga dinamis. Kadang dia naik ya bullish, kadang dia bearish, kadang pun juga dia sideways. Nah itu dia, lihat momen-momen yang kapan bisa bullish, kapan bisa bearish, dan kapan bisa sideways. Untuk tema hari ini sedikit ada kelanjutan dari tema kemarin. Kalau tema kemarin kan bagaimana hutang Amerika kemungkinan besar bisa gagal bayar. Ini dikatakan langsung rekan trader sama Menteri Keuangan mereka ya, Janet Yellen ya. Nah, akibat dari statement yang dikeluarkan oleh Janet Yellen ini, impact-nya itu sangat dahsyat banget. Dan salah satu impact yang sangat dahsyat adalah bagaimana euro ini mencapai nilai tertinggi selama 13 bulan terakhir. Kalau jadi hitung-hitung sebenarnya untuk euro ini, tema kali ini saya coba angkat adalah euro mencapai nilai tertinggi tahun 2023. Ya, ini adalah tema kita pada hari ini. Dan kalau rekan trader lihat, tema yang saya angkat ini kita bisa lihat dari bagaimana pergerakan euro yang mulai kembali lagi naik. Ya. Di tahun 2023 ini memang ya 2023 kan baru bulan Mei ya, April 4 bulan ya. Tapi sebenarnya ini adalah kenaikan tertinggi selama 13 bulan dari bulan April tahun yang lalu. Rekan trader bisa lihat di sini, mana platform. Oke. Ini kita bisa lihat. Nah, rekan trader bisa lihat bagaimana euro ini mencapai nilai tertinggi ya, dan dia berusaha mencapai 1.1111 ya. Ini setelah paling terakhir itu di bulan tanggal 1 bulan 4 ya, bulan April. Ya, kembali lagi bulan April dia mencapai nilai tertinggi selama 13 bulan kemarin ya, atau nilai tertinggi dalam tahun ini. Kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi ini disebabkan karena sentimen yang mulai membaik. Dalam hal sentimen pasar mulai membaik ya. Dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, euro ini mencapai level tertinggi setelah pembukaan kemarin ya, Wall Street Journal kemarin, disertai dengan statement yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Di mana Menteri Keuangan menyatakan bahwa kemungkinan besar Amerika akan gagal untuk bayar hutangnya. Nah, ini dia ya. Ini pun juga merupakan salah satu yang sangat mendasar sehingga bagaimana euro bisa terbang tinggi luar biasa ya. Kemarin sebenarnya nilai paling tertinggi itu 1,1.0952 ya. Tapi hari ini agak sedikit mengalami penurunan. Tapi secara garis besar kalau rekan trader lihat, perkembangan euro ini menurut analisa saya, dia masih punya peluang yang sangat tinggi untuk meraih lagi nilai tertinggi. Yang menjadi pernyataan apakah dia bisa sampai di level yang paling tertinggi. Misalnya di 1.11527 seperti yang terjadi tahun 2022 bulan Maret kemarin. Nah, ini dia. Atau dia bisa sampai ke 1.14766 seperti yang terjadi pada bulan Februari. Nah, ini kalau kita melihat arah pergerakan, menurut saya sah-sah saja rekan trader. Sah-sah saja, apalagi kalau kita lihat
tendensi yang terjadi rekan trader, kita lihat tendensi yang terjadi di pasar di mana ya gagal bayar utang yang terjadi di Amerika itu membuat banyak aset yang mengalami kenaikan. Bukan cuma euro aja rekan trader. Rekan trader bisa lihat juga pound sterling juga naik tinggi ya. Naik sampai nilai tertingginya. Gold apalagi rekan trader. Gold naik tinggi juga rekan trader ya. Dia udah mulai masuk lagi ke zona 2000. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ini yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa imbal hasil obligasi dari Amerika, Treasury Amerika ya, dan risiko krisis perbankan ya. Setelah kemarin krisis perbankan dari Silicon Valley Bank ya, sekarang kemungkinan besar First Republic Bank pun juga sedikit mulai goyang rekan trader semuanya. Dan artinya kalau kegoyangan ini terjadi, tidak tertutup kemungkinan akan mendorong, menggerek angka euro ini semakin lebih tinggi lagi. Dan kalau saya lihat di sini euro masih punya peluang kemungkinan yang besar untuk naik lebih tinggi lagi rekan trader. Minimal dia bisa sampai naik melewati level 1.1 ya. Jadi 1.11700 lah. Seperti yang terjadi pada bulan Maret tahun 2022. Kalau sekarang adalah yang terjadi pada bulan April ya. 2022 ya. 2023 ya. Nah, ini kalau menurut saya ini bisa mencapai nilai tertinggi 2 tahun yang lalu. Bisa. Dengan kegoncangan ekonomi yang terjadi Amerika saat ini, peluang untuk pelemahan terjadi, resesi yang terjadi, inilah yang menjadi alasan kenapa euro mencapai nilai tertinggi selama 13 bulan terakhir atau nilai tertinggi selama tahun ini. Dan kalau kita lihat rekan trader apa yang akan terjadi nanti di kalender ekonomi, sabar saya buka dulu kalender ekonomi. Apa yang nanti terjadi di kalender ekonomi rekan trader? Saya bisa bilang bahwa hari ini adalah puncaknya rekan trader. Kenapa saya bilang hari ini adalah puncaknya? Karena hari ini akan ada data PDB. Kalau seumpamanya datanya ini lebih bagus, artinya perekonomian Amerika semakin lebih bagus ya. Karena data PDB ada 3 kali dalam setahunnya, tiap 3 bulan sekali dikeluarkan. Ini adalah 3 bulan pertama, setelah itu lanjut lagi dan nanti penutupan tahun ya. Nah, ini dari 3 bulan data PDB awal ini bisa melihat bagaimana kelangsungan perekonomian Amerika ke depan ya. Nah, kalau seumpamanya nanti datanya ini memberikan nilai yang bagus terhadap PDB Amerika, artinya sedikit terjadi penekanan terhadap euro ya. Sedikit terjadi penekanan terhadap euro. Akan tetapi apabila data PDB ini dia sedikit mengalami pelemahan, artinya kemungkinan besar dolar itu semakin melemah dan menambah kekuatan terhadap kenaikan aset-aset lainnya. Salah satunya adalah euro USD, atau saya bisa bilang bahwa menambah gerakan untuk euro mata uang euro ini naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang untuk rekan trader bahwa rekan trader harus terus melihat apa yang terjadi di pasar saat ini, dan kita harus menunggu sampai laporan PDB yang akan dikeluarkan pada malam nanti. Itulah yang menjadi alasan, landasan bagaimana pergerakan pasar ke depan seperti kayak gimana. Oke, euro mencapai nilai tertinggi. Apakah dia bisa mencapai lebih tinggi lagi seperti tahun 2022? Kita akan lihat pergerakan-pergerakan ke depan dari kalender-kalender ekonomi yang bisa membuat euro semakin meningkat atau bisa sebaliknya membuat euro semakin jatuh lebih ke bawah lagi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini, euro mencapai nilai tertinggi tahun 2023. Ya, kita akan coba masuk langsung ke analisa teknikal kita. Dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita ini kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Bisa dilihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini mengalami suatu tendensi wait and see dan melihat apakah yang terjadi. Ini kalau saya melihat ya, ini wait and see gini, kalau sampai sore dia masih seperti gini, sampai malam dia masih seperti kayak gini, kemungkinan besar dia akan naik.
Kemungkinan besar waktu berita ekonomi dikeluarkan dia akan naik melambung tinggi. Karena kalau saya lihat nih tendensinya ini kan dia masih wait and see ya, melihat apa yang terjadi ya. Kalau kita lihat di time frame yang lebih pendek, kita bisa lihat kekuatan bullishnya masih tinggi, tapi kita bisa lihat bahwa di sini secara garis besar dia masih bearish ya. Saya bisa bilang bahwa untuk sekarang ini mungkin kalau terjadi pelemahan dia sampai pelemahannya itu di level paling 100.996. Tapi rekan trader hati-hati, ada news. Saya bisa bilang kalau news terjadi tidak tertutup kemungkinan dia naik itu sampai level paling tertinggi di 101.331 rekan trader. Saya memperhatikan news yang akan terjadi, oleh karena itu saya merekomendasikan bahwa arah pergerakan dia pada saat ini menurut saya di sekitaran sini rekan trader. Saya ganti warna dulu. Nah, di sekitaran situ ya rekan trader ya. Sabar. Oke. Nah, ini dia. Antara 100.996 sampai 101.331. Nah, selanjutnya bagaimanakah euro Uncle Sam dollar? Untuk pergerakan euro Uncle Sam dollar kita bisa lihat rekan trader. Sabar, saya pindah dulu. Oke. Nah, pergerakan euro Uncle Sam dollar kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro Uncle Sam dollar mempunyai tendensi agak sedikit mengalami kenaikan ya rekan trader ya. Bullish, seberapa besarkah bullish akan terjadi pada saat ini rekan trader? Kita bisa lihat di sini tadi sempat dia berapa jam yang lalu dia sampai level yang paling tertinggi pada hari ini, dia sempat menyentuh 1.10629. Sekarang dia agak mengalami pelemahan di 1.10427. Ya, kalau kemarin dia mencapai nilai tertinggi 1.109 ya selama 13 bulan terakhir atau selama tertinggi dalam tahun ini, kita akan lihat pergerakan euro saat ini tendensinya masih tetap bullish. Saya bisa bilang bahwa euro ini masih bisa naik lagi sampai level tertingginya itu menurut saya di 1.10682. Tapi sekarang dia agak sedikit mengalami pelemahan. Saya bisa bilang bahwa pelemahan dia itu dia akan coba sampai di 1.10350 ya. Oleh karena itu, coba mari kita main aman. Pola pergerakannya masih seperti kayak gini, 1.10350 sampai 1.10682. Tapi pergerakan naiknya itu masih bisa juga, tidak tertutup kemungkinan kalau terjadi kenaikan dia akan mencoba sampai level yang paling tertinggi lagi di 1.10841. Segala sesuatu masih bisa terjadi rekan trader ya. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah pola pergerakan dari pound sterling? Pola pergerakan pound sterling sudah sangat nyata. Kita lihat bahwa pound sterling hari ini sedikit mengalami pelemahan sambil pasar menunggu apa yang terjadi setelah nanti PDP dikeluarkan. Sorry rekan trader, dengan pelemahan yang seperti kayak gini, saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba turun. Minimal kalau menurut saya dia sampai di sekitaran sini rekan trader. Nah, 1.24376. Nah, tapi hati-hati juga kalau dia merangkak naik. Tidak tertutup kemungkinan dia akan naik dan sampai menembus. Kalau menurut analis saya, dia bisa menembus level yang paling tertinggi di seputaran sini. 1.24835. Oleh karena itu mari kita coba ambil pola pergerakannya. Nah, dari sini sampai sini ya. 1.124.376 sampai 1.24835 itu adalah pergerakan dari pound sterling hari ini. Selanjutnya kita coba masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Pergerakan gold hari ini sangat luar biasa rekan trader. Rekan trader bisa lihat tendensi yang terjadi pada gold hari ini lebih banyak bullish. Dan dia telah naik terus sampai menembus level 2000. Sudah sempat menembus level 2002. Bagaimanakah kisah cinta selanjutnya? Apakah dia bisa naik sampai level tertinggi di posisi sini 2011 atau dia akan turun sampai level terendahnya di seputaran 1986? Bisa terjadi rekan trader. Kalau saya optimis bisa terjadi, walaupun kalau terjadi penurunan dia akan mencoba turun dulu melewati beberapa langkah ya. Misalnya dia akan melewati di sini dulu 1993. Kalau dia lewat lagi dia akan turun lagi sampai level paling terendah 1988 sebelum dia turun sampai di level 1985. Oleh karena itu saya mengambil sedikit posisi agak sedikit lain. Saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik maksimalnya itu sampai di posisi 2011. Tapi pelemahan yang akan terjadi itu menurut saya
bisa saja sampai di level sini rekan trader. Nah, ini dia nih. Nah, ini saya lebih senang di sini. Nah, 1991. Saya tidak mau membicarakan 1986 masih jauh, tapi 1991 masih bisa saja terjadi di gold apabila terjadi pelemahan. Walaupun penguatan masih bisa sangat terjadi sampai 2011. Oke, kita tinggalkan gold, kita coba masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang, rekan trader? Pola pergerakan dari USD Yen Jepang sudah sangat jelas. Kita lihat sini bahwa tendensinya agak sedikit bullish. Seberapa besarkah bullish akan terjadi sampai akhir waktu trading kita pada hari ini? Kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar kalau menurut saya dia ini masih bisa naik. Dan menurut analisa saya dia masih bisa naik sampai level paling tertingginya itu di 133.3937. Dan apabila terjadi pelemahan, saya bisa mengestimasikan bahwa dia akan melemah sampai di 133.449. Oleh karena itu rekan trader, sini saya bisa lihat pola pergerakannya adalah 133.449 sampai 133.937. Itu adalah pola pergerakan dari USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Jangan lupa kalender ekonomi hari ini 19.30 PDB dan sangat luar biasa. Harap diperhatikan rekan trader. Itu adalah berita yang sangat hot pada hari ini. Bisa merubah arah pergerakan pasar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.